Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Atika dengan NIM H02230015 dari kelas Pendidikan Matematika 2023A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis instrumen tes subjektif atau skala yang telah saya lakukan, meliputi uji validitas menggunakan Excel, reliabilitas menggunakan SPSS, tingkat kesukaran menggunakan SPSS, dan daya pembeda menggunakan Excel. Yang dimana untuk 30 siswa dengan 10 butir soal. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir pada mata kuliah yang diampu oleh Ibu Fauzia Hakim, SPD, MPD. Baik, untuk uji yang pertama yaitu uji validitas soal esai dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini telah ditampilkan 30 siswa yang telah menjawab 10 soal esai. Nah, kita tuliskan jumlah skornya. Nah, untuk menuliskan jumlah skor, kita ketik sum, buka kurung, kita blok siswa pertama yang telah menjawab 10 soal, tutup kurung, enter. Nah, untuk mengisi semua jumlah skornya, kita blok sampai siswa ke-30. Nah, di sini telah ditampilkan jumlah skor dari ke-30 siswa. Yang selanjutnya itu kita tuliskan R-tabelnya. Untuk R-tabel dari 30 siswa ialah 0,361. Ini untuk 10 soal. Nah, selanjutnya itu ialah R-hitung. Nah, untuk R-hitungnya kita ketik person, buka kurung, kita blok soal pertama, titik koma, kita blok jumlah skor, tutup kurung, enter. Nah, di sini telah ditampilkan R hitung dari soal pertama. Kita melakukannya untuk 9 soal berikutnya.
Nah, di sini telah ditampilkan R tabel dan R hitungnya. Nah, sekarang kita tentukan apakah dia valid atau tidak. Dengan menulis R tabel lebih kecil dari R hitung, itu artinya valid. Sedangkan R tabel lebih besar dari R hitung, itu tidak valid. Nah, di soal pertama, untuk R tabelnya 0,361 dan R hitungnya 0,896 sekian, ini artinya valid. Dan untuk soal selanjutnya, terlihat bahwa semua soal itu valid. Nah, jadi dilihat di sini bahwa ternyata semua soal valid. Baik, itulah tadi uji validitas soal esai dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, uji selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, di sini telah ditampilkan 30 siswa yang telah menjawab 10 soal. Nah, kita copy soal 1 sampai 10 yang telah dijawab 30 siswa dan kita masuk di SPSS. Nah, di data view kita paste. Nah, di sini karena di sini pada variabel view masih dengan nama yang lumayan rumit, jadi kita ubah. Kita klik name, terus kita Ctrl F. Nah, di sini kita di replace, kita ketik var 000, kita ganti menjadi X. Kita replace all. Oke, kita close. Yang terakhir kita ganti ke total. Nah, kita ke analyze, scale, reliability. Kita masukkan semua kecuali total. Kita klik ini, continue, pastikan modelnya alpha, klik OK. Nah, di sini telah ditampilkan bahwa kita lihat bagian reliability statistik. Jika clone batch alpha-nya kita lihat pada pengertian. Nah, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, di sini dikatakan bahwa kuesioner dikatakan reliable jika nilai clone batch alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, di sini ditampilkan nilai clone batch alpha-nya itu 0,94. Jadi, dilihat dari pengertiannya bahwa jika lebih besar dari 0,6 maka dikatakan reliable. Jadi, data ini merupakan data yang reliable. Nah, selanjutnya ialah menguji tingkat kesukaran. Nah, telah ditampilkan datanya. Langsung saja kita masuk ke analyze, descriptive statistik, kita masuk ke frekuensi. Nah, kita masukkan nilai X-nya ke variables, tetapi nilai totalnya tidak. Kita masuk ke statistik, kita checklist mean dan maksimum, kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa nilai mean dan maksimumnya. Nah, di sini ditampilkan. Nah, cara mengukur tingkat kesukaran ialah
min bagi skor maksimum yang ditetapkan. Nah, di sini jadi setiap nilai min dibagi dengan nilai maksimum. Dilakukan sampai soalnya habis. Nah, dan setelah itu, setelah didapat hasilnya, dilihat dari tabel indeks kesukaran dan kategorinya. Jika P lebih kecil atau sama dengan 0,30, maka kategorinya sukar. Jika P lebih besar dari 0,30 atau lebih kecil dari atau sama dengan 0,70 sedang, dan jika P lebih besar dari 0,70 itu mudah. Baik, selanjutnya ialah uji daya pembeda. Nah, di sini telah ditampilkan 30 siswa yang telah menjawab 10 soal dengan jumlah skornya telah diperlihatkan. Nah, kita urutkan dulu jumlah skornya. Kita klik ini, Z sampai A, kita urutkan. Nah, di sini telah diurutkan dan kita pilih sesuai teori 27% yang digunakan, jadi sama dengan 0,27 dikali jumlah siswanya itu 30 ialah 8,1, kita bulatkan menjadi 8. Jadi kita pilih 8 siswa teratas dan 8 siswa di bawah. Nah, kita pilih. Nah, di sini telah ditampilkan 8 siswa teratas dan 8 siswa terbawah. Nah, di tengahnya ini kita tidak gunakan, jadi kita hapus saja. Nah, di sini telah ditampilkan 8 siswa teratas dan 8 siswa terbawah. Nah, apa saja yang diperlukan? Nah, yang diperlukan ialah rata-rata kelompok atas dan rata-rata kelompok bawah. Jadi, kita tulis di sini rata-rata atas, kita klik average, kita blok soal pertama. Nah, kita tarik. Nah, telah ditampilkan rata-rata atasnya dan untuk rata-rata bawahnya kita lakukan hal yang sama. Klik average, kita blok, enter. Nah, di sini telah ditampilkan rata-rata atas dan rata-rata bawah dari data. Nah, selanjutnya ialah DP. Dengan rumusnya itu rata-rata atas dikurang rata-rata bawah dibagi skor maksimumnya. Nah, kita tulis di sini DP sama dengan rata-rata atasnya kita kurang dengan rata-rata bawahnya, terus kita bagi dengan skor maksimumnya itu 5. Kita enter. Nah, kita dapat dan kita blok.
Nah, telah didapat DP-nya atau daya pembedanya dari data di atas. Nah, pada bagian rata-rata atas, kita blok seperti ini dan kita buat jadi 2 angka di belakang koma. Begitu juga pada rata-rata bawah dan pada daya pembeda. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kriteria. Kita tulis di sini kriterianya. Nah, dalam kriteria kita melihat pada teori yang dimana pada daya pembeda itu dari daya pembedanya kurang dari atau sebanding dengan 0,00 ialah sangat jelek, 0,00 lebih daya pembeda lebih kecil dari atau sama dengan 0,20 itu jelek, daya pembedanya lebih kecil atau sama dengan 0,40 itu cukup, daya pembedanya lebih kecil atau sama dengan 0,70 itu baik, dan daya pembedanya dari lebih kecil atau sama dengan 1,00 itu sangat baik. Nah, setelah dilihat pada Excel, dilihat bahwa pada soal 1, 3, 5, 8 dia berkriteria baik, dan pada soal 2, 4, 6, 7, 9, 10 dia berkriteria cukup baik. Nah, itulah tadi hasil uji daya pembeda soal esai dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, baiklah, itulah tadi dari keempat uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.